Begini, bener gak sih pertanyaan terbesar kita dalam hidup kalau kita lagi kehilangan arah harus ngapain? Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat kita bahas di sini. Ini masuk akal. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul ya, saya juga pernah loh baru-baru ini mengalami kebingungan, sama seperti kamu. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya saya bisa menemukan sebuah jawaban yang ternyata jawaban kebingungan itu sederhana banget. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi, saya ingin kamu santai aja, relax aja. Saya akan bercerita sejenak kenapa saya baru memberikan kamu materi di hari ini setelah kemarin mungkin beberapa hari kita libur ya. Nih, saya jelasin termasuk ada kaitannya dengan materi emas ini. Gini, jadi secara jujur apa adanya, saya kemarin baru aja liburan. Bukan, saya liburan bukan ke luar negeri, bukan ke sebuah tempat mahal teman-teman. Bukan sama sekali. Tapi, percaya nggak, justru ke sebuah tempat yang sebenarnya jauh dari kata mahal namun menenangkan. Kemana coba? Saya jalan-jalan ke Pulau Belitung. Hayo nih, tulis di komentar, ada nggak di antara kamu yang berasal dari Pulau Belitung atau pernah juga ke Belitung atau paling tidaklah mendekati kota atau Pulau Belitung? Nah, saya kemarin ke situ tuh, baru pulang kemarin. Nah, kenapa? Kenapa saya jalan-jalan ke sana? Ini yang saya mau jelaskan. Sederhana teman-teman, saya belakangan ini sedang bingung. Sama kayak kamu. Coba lihat, ada nggak sebuah masalah besar dalam diri kamu kalau secara jujur yang kaitannya tuh erat banget dengan perasaan putus asa karena bingung? Bingungnya sederhana. Kamu sudah berusaha menjadi anak yang terbaik, tapi maaf ya, salah terus di mata orang tua. Atau kamu sebagai pasangan yang baik sudah berusaha memahami pasangan saya ini maunya apa, tapi kok salah terus? Atau diri kamu maaf sebagai seorang karyawan atau karyawati sudah berusaha jadi karyawan-karyawati yang terbaik, tapi kok entah kenapa ada ketidakadilan yang tidak mampu kamu lawan. Apapun bentuk kebingungan kamu, coba deh kamu tiru saya. Dengerin baik-baik. Obat bingung kamu bukan dengan cara melakukan maksiat, bukan dengan cara curhat bahkan. Bukan. Namun obat kebingungan kamu itu kembalikanlah diri kita kepada fitrahnya. Fitrah itu apa sih? Keadaan alamiah kita. Dari sananya kita. Nah, fitrahnya manusia, fitrahnya kamu yang membuat bingung kamu hilang itu apa? Kembalikan diri kamu untuk mendekati ciptaan Tuhan yang dari zaman manusia pertama diciptakan di bumi ini itu udah jadi sahabat kita sebagai manusia. Apa coba? Alam. Manusia itu dari zaman dulu banget bersahabat dengan alam. Bukan mall, bukan kafe, bukan handphone, apalagi sampai minum-minuman yang kamu tahu tuh. Itu memabukkan, udah tahu haram, maksiat, tapi malah diminum. Kenapa? Karena kamu ngerasa berhak itu. Berhak karena saya bingung mas. Bener nggak? Udah, stop ya. Sekarang saya akan membuktikan secara ilmiah kenapa itu berhasil membuat saya tidak bingung. Gini, jadi kemarin ketika saya sampai ke Pulau Belitung, itu di luar ekspektasi saya teman-teman. Tahu nggak kenapa? Itu pulau bener-bener indah banget. Kalau saya bilang indah, itu bukan karena banyak gedung mewah. Bukan. Tapi sebaliknya, di sana itu alamnya masih bagus sekali. Kamu pernah nggak nonton Laskar Pelangi? Coba deh kalau kamu sering nonton Netflix, sekarang juga bukan Netflix, masih ada tuh Laskar Pelangi, tonton. Nah itu Belitung. Di situ teman-teman, waduh, saya tuh betul-betul takjub. Kenapa? Pertama, orang-orangnya itu loh. Mereka itu masih sangat rendah hati. Tidak. Saya tidak menuduh kamu dan orang-orang di sekitar kita tuh nggak ada yang rendah hati. Tapi coba deh, jujur, bagi kamu yang tinggal di kota besar, baik itu Jakarta, Jogja, Bandung, Bekasi, Depok, dimanapun kamu tinggal, selama itu kota besar, saya mau tanya, kamu capek nggak? Halo?
Saya mau tanya sama kamu, jujur, kamu capek nggak? Di kota besar ini, entah kenapa orang-orang tuh semakin gak waras ya. Kita tuh kayak dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Yaitu, mereka menuntut kita untuk jadi paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling kaya, paling oke, paling ini, paling itu. Kalau nggak percaya, kalau kamu di kota besar, kamu naik motor atau naik mobil deh. Pernah nggak kamu bingung, ini kenapa sih orang naik motor, naik mobil harus ngebut-ngebut bareng, harus kayak ngotot-ngotot bareng gitu loh, sampai saya hampir ketabrak mas naik motor, pernah mas? Padahal saya nggak salah apa-apa, ada mobil tiba-tiba nyalip. Saya bingung tuh orang kenapa buru-buru banget ya mas? Padahal saya yakin dia tuh belum tentu ada hal darurat. Kenapa? Karena kok semua mobil gitu mas, nggak masuk akal. Kenapa ya? Belum lagi kalau di tempat kerja saya mas, di kantor. Aduh, itu yang namanya orang-orang. Aduh mas, itu ngelakuin hal-hal yang bikin saya tuh jadi pusing. Kalau nggak ngomongin orang, ngejilat atasan. Dan atasannya itu sendiri mas, maaf banget nih, kok mereka suka dijilat gitu loh. Padahal harusnya yang dilihat prestasi kan mas, tapi enggak. Yang dilihat itu justru kemampuan mereka membuat bos senang. Itu nggak adil mas. Itu nggak yang kamu rasakan? Jujur sama saya. Gini, sekarang teman-teman udah ya, ambil nafas dulu dalam-dalam melalui hidung, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Kemudian kamu tobat ya. Loh, iya bener, kamu tobat. Mas, kok saya yang disuruh tobat? Emang saya salah apa? Enggak, kamu tobat karena selama ini udah kehilangan arah. Coba deh, ini serius ya. Kalau bisa kamu ambil libur sehari sampai 3 hari. Ambil cuti, terserah mau hari apa. Terus kamu tiru saya. Kamu liburan gak usah keluar negeri. Cari pulau-pulau di Indonesia. Ingat, bukan kota-kota. Pulau-pulau di Indonesia. Pulau di Indonesia tuh banyak, salah satunya Belitung. Saya tidak pernah menganjurkan kamu untuk jalan ke kota. Jangan. Kenapa? Karena orang kota itu pola pikirnya, maaf ya, udah beda sama orang di pulau. Orang di pulau itu mereka lebih membumi, betul nggak? Mereka lebih dekat sama alam, mereka lebih dekat sama Tuhannya, mereka lebih dekat sama agamanya. Enak buat diajak ngobrol, enak buat dideketin, enak buat diajak bergaul. Beda sama orang kota. Saya sebagai orang yang besar di kota nih, aduh, kalau saya bisa deh, saya pindah tuh ke Pulau Belitung. Coba deh sekarang, kamu cari hari untuk kamu cuti. Dan percaya, kamu lihat pulau apa di Indonesia yang ingin kamu kunjungi. Ingat ya, bukan kota tapi pulau, terserah. Mau apapun, mau Pulau Belitung boleh, mau pulau apapun yang kamu cari di Indonesia boleh. Dan kamu rasakan perbedaannya. Bener nggak perkataan saya? Hanya dengan kamu jalan-jalan sejenak ke sebuah pulau di Indonesia yang banyak pulau ini dan indah-indah ini, masalah kamu beres. Nah sebentar, saya mau nanya mas. Ini kan Mas Aryan menganjurkan kita untuk kembali ke fitrah dengan cara jalan-jalan, salah satunya ke pulau mas. Saya setuju. Tapi pertanyaannya, bukankah kita itu masalahnya tetap ada mas? Mas Aryan bagus sih nganjurin ini, nganjurin itu. Tapi kan mas, sorry nih, masalah saya tetap ada loh mas. Masalah saya belum tentu beres. Berarti Mas Aryan menyuruh kita, maaf, untuk lari dari masalah gitu. Bener gak mas? Gini, dengerin baik-baik, disinilah letak kesalahan kamu. Dengerin ya. Masalah itu sebenarnya tidak ada. Saya ulangi, dengerin. Masalah tuh sebenarnya tidak ada. Titik. Sebentar. Yang kamu anggap masalah karena kamu itu bingung. Bener nggak? Bingungmu itulah yang membuat sesuatu jadi masalah. Dengan kamu jalan-jalan sejenak ke pulau, diri kamu kan kembali ke fitrah nih, dekat sama alam. Kamu akan tenang. Kamu akan kembali damai dan waras. Dan yang paling penting, ketika kita damai dan waras, sudut pandang kita memandang masalah tadi beda. Dan ide-ide cemerlang yang tadi nggak muncul. Dan itu dari kamu, seizin Tuhan muncul sendiri. Bukan dari saya, bukan dari orang yang kamu curhatkan selama ini gitu loh. Gini ya, saya seneng kalau kamu semua ada yang curhat sama saya.
Tapi saya lebih seneng kamu tuh bisa menemukan jalan keluar untuk kamu sendiri. Kenapa? Karena faktanya jalan keluar tiap orang tuh beda-beda. Nggak ada benang merah yang sama. Nah maka dari itu coba deh, kamu lakukan ini aja. Uji, bener nggak hanya dengan kamu jalan-jalan ke pulau, kamu rasanya akan tenang, damai, dan di saat itu kamu akan merasa bahwa ternyata bener nih Mas Aryan. Ketika saya tenang, damai, kok saya tiba-tiba tahu ya Mas, saya harus mengarahkan hidup saya kemana. Padahal saya nggak curhat sama Mas Aryan, saya nggak curhat sama yang lain. Saya cuman jalan-jalan doang Mas ke alam gitu, menikmati alam. Kok tiba-tiba bisa ya Mas, saya menemukan sebuah petunjuk yang memberikan saya jalan keluar nih, alhamdulillah. Kok bisa ya? Karena alam itu berbahasa. Nih saya mau kasih tahu lagi nih. Jadi waktu saya ke Pulau Belitung teman-teman, saya kan ke pantai ya salah satunya. Kamu tahu nggak? Ada salah satu anak muda kayak kita gitu ya, perempuan. Dia ngapain coba? Dia bukan main. Dia bukan main handphone, bukan melakukan hal yang bisa kamu bayangkan. Yang dia lakukan hanya duduk, merenung, menghadap pantai. Dia diem, duduknya bersila lagi. Itu perempuan, masih muda. Terus saya bilang dalam hati, ini anak jangan-jangan sahabat pagar kehidupan nih. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang saya tahu ya, baru pagar kehidupan yang mengajarkan hal seperti ini. Coba deh, maka dari itu saya bilang, apakah benar kamu ada yang berasal dari Belitung dan pernah melakukan apa yang saya suruh? Atau coba kamu share di komentar, tuliskan di komentar, dari manapun kamu, dari kota apapun atau dari pulau apapun kamu, pernah nggak kamu sejenak menghadap langit atau pantai atau gunung, terus kamu mendapatkan sebuah ketenangan yang akhirnya memberikan kamu jalan keluar? Kalau pernah, tuliskan di komentar. Saya baca, saya berikan hati. Bahkan bisa saya pin. Coba dituliskan. Jadi sekarang teman-teman, kesimpulannya sederhana. Coba kamu beristirahat sejenak. Liburan di Indonesia itu tidak perlu mahal. Kamu beruntung tinggal di Indonesia. Kita di Indonesia nih, mau hidup sehat secara mental, itu gampang. Kuncinya, jangan terlalu sering ke mall, jangan terlalu sering ke kafe, jangan terlalu sering menyentuh benda-benda elektronik. Dekati diri kita ke alam. Karena menurut saya, ini menurut saya loh ya, alam itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Manusia pertama diciptakan ke bumi sudah bersahabat dengan alam. Kita fitrahnya mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantaraan alam semesta ciptaannya. Jadi coba, sekarang kamu pikirin kemana kamu harus pergi dan kapan kamu bisa mengambil cuti. Ini serius ya. Kebingungan kamu harus kamu pecahkan sendiri, dimulai dari cara ini. Kamu butuh libur, diri kamu butuh alam, dan kamu butuh liburan ke pulau, bukan ke kota. Kamu sudah muak dengan kota, kamu sudah muak dengan hal-hal yang berbau modern, terlalu modern, dan kamu butuh kembali ke fitrah kamu. Apa itu? Betul, kembalikan dirimu kepada alam sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Diri kamu akan menemukan jalan ketika kamu mendekatkan diri kepada alam. Dicoba. Itu ampuh. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya teman-teman. Dan bagikan juga ya link video ini kepada teman-teman. Dan diri kamu suka dengan konten seperti ini, bagus, silakan klik subscribe ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih.